tentang menghapus jejak ya, menghapus jejak seseorang yang pernah kalian miliki gitu ya. Menghapus jejakmu, menghapus jejak seseorang yang pernah ada di hidupmu gitu ya, tentang perjalananmu. Nah, ini bercerita tentang seseorang ya, seseorang di masa lalu yang pernah mempunyai seorang kekasih gitu ya, kekasih yang sangat dicintainya gitu. Entah karena terjadi sesuatu, apakah dia kecelakaan dan meninggal ataupun karena memang tidak berjodoh, akhirnya dia menikah dengan orang lain. Mungkin ini adalah jodoh yang eh, terjadi karena adanya perjodohan ataupun memang bertemu secara tidak sengaja, tidak lama bertemu lalu mereka melangsungkan pernikahan kayak gitu ya. Oke, terus story of love ya. Eh, ya jadi ada satu pembicaraan khusus mungkin di antara seseorang ini dengan beberapa keluarga yang mungkin mengharuskan si anak itu menikah dengan orang yang sudah menjadi pilihan keluarganya mungkin ya, ataupun ini yang masih perjalanan dalam perjodohan gitu ya. Ternyata di dalam hatinya seseorang yang dijodohkan itu dia tidak pernah bisa berpaling kepada yang mungkin sebelumnya ada cerita tentang cinta mungkin ya, entah cinta pertama ataupun cinta yang memang terjadi begitu indah ya, yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Nah, the death mungkin setelah berpisahnya ataupun karena mungkin meninggal ataupun uh, waktu mengatakan harus bangkit dari keterpurukan, mungkin tidak ada persetujuan dari orang tua, mungkin ya akhirnya melangsungkan pernikahan itu ya. Bangkit dari momen yang jenuh, yang membosankan, yang mungkin membuat seseorang ini merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan waktu itu ya. Nah, pada dasarnya ini energi tentang seseorang yang mempunyai kapasitas materi. Jadi eh, dia itu mempunyai finansial yang bagus. Jadi mungkin eh, untuk melakukan apapun itu bisa gitu ya, menikah dengan siapapun atau bagaimanapun gitu ya. Nah, seseorang ini adalah seseorang yang mempunyai apa ya, kekuatan yang sangat besar gitu ya dalam kehidupannya. Dia orang yang bersemangat tinggi dalam hidup gitu ya. Dia mencoba untuk bangkit dari semua itu, dia mencoba untuk bahagia gitu, mencoba walaupun di mana ini perasaannya itu tidak bisa dibohongi. Kalau kalau memang yang terjadi itu sebetulnya belum selesai gitu, belum selesai. Dia merasa bahwa impiannya itu uh, masih sama yang dulu gitu. Mungkin ada apa gitu sehingga terjadinya satu apa peristiwa di mana harus benar-benar uh, apa ya, entah ada kepura-puraan atau apa gitu. Yang penting mungkin supaya tidak terjadi masalah lagi, akhirnya ya mau nggak mau hidup bersama dengan orang yang tidak dicintainya gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu terjadi konflik. Terjadi konflik dan membuat seseorang ini merasa benar-benar menyesali gitu ya tentang perjodohan ini ataupun pernikahan ini, ataupun yang masih bertunangan gitu ya, yang sekarang sedang dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Mungkin ada rasa terpaksa ataupun merasa di dalam hatinya ada kepikiran juga gitu ya tentang orang yang masih dia cintai gitu. Ini juga ada energi di mana ada yang sedang dealing dengan seseorang di luar sana.
mungkin mantan kalian gitu yang masih mengingat kalian. Sebetulnya mungkin ada juga energi yang terbolak-balik ya. Dia juga di sana gitu yang tidak jadi dengan kalian dulunya, itu dia tuh dijodohkan dengan orang yang dia tidak cintai mungkin ya. Seiring berjalannya waktu juga gitu, penuh dengan konflik, tapi ada malaikat gitu ya yang memberikan jawaban-jawaban kayak pertahankan, seimbangkan. Dia sangat berusaha sekali untuk hal itu gitu. Ataupun kalian yang dijodohkan dengan orang tuanya mungkin merasa bahwa bagaimana caranya jangan sampai terjadinya peristiwa yang tidak membahagiakan gitu. Jadi di sini mungkin ada ini ya, kayak seseorang itu mungkin ya yang dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain itu karena mungkin ada materi yang masuk ya, merasa bangga mungkin dengan mendapatkan orang ini karena mereka itu kan ada roda ya, ada wheel of fortune. Dia ngerasa dia orang yang mapan gitu, lebih dari kalian gitu. Jadi dia merasa hidupnya naik gitu, hidupnya menjadi stabil kayak gitu. Untuk keadaan ekonomi mungkin ya, karena orang tersebut ini sangat acak-acakan ya posisinya. Ini sangat acak-acakan sekali, dia sangat apa ya, karena kartunya yang terpental begitu ya. Ini ada the judgment gitu ya, ada the judgment. Kenapa gitu, ternyata seseorang yang dijodohkan itu dia karena mungkin tidak puas gitu, kayak gimana gitu, akhirnya entah dia itu mencari pengganti dirimu gitu yang mirip denganmu, ataupun orang yang dia jodohkan itu berpaling ke orang lain kayak gitu. Nah, ini sangat berat gitu keadaan ini. Ini sangat berat gitu. Kenapa sih sampai inget ke kalian mungkin, ataupun ada yang merasa bahwa apa ya, kerja kerasnya dia itu hanya untuk menutupi bahwa dia itu bahagia kayak gitu. Di satu sisi gitu seperti seseorang yang tidak apa-apa, seperti orang yang damai, yang no problem gitu, sampai kebalik kayak gini ya, ngejungkir gini ya kartunya. Mungkin dia ngejungkir kayak gitu, terjungkir, tersungkur gitu ya. Karena di sini juga ada black magic ya, ada black magic ya yang dilakukan oleh seseorang ini juga gitu ya. Ada hal dimana kayak mungkin keluarganya keluarga yang sangat apa ya, materialistis mungkin. Nah, jadi ini juga ada the Queen of Cup ya, dimana dia memiliki segalanya tapi dia tidak bahagia gitu. Seperti itu kayak gitu. Dia itu the lucky man gitu, tapi dia unhappy kayak gitu ya. Nah, di sini tuh dia mengingat mengingat bahwa kenapa harus terjadi gitu, kenapa sih nggak berjodoh sama kalian, kenapa harus sama orang lain gitu, yang apa ya, kenapa sih harus ada keruntuhan ekonomi gitu yang menyebabkan dia menikah secara terpaksa untuk menutupi hutang-hutangnya gitu guys. Ini cerita ya, hanya sebuah cerita. Mudah-mudahan apa ya, ini tidak terjadi ya kepada kalian. Mungkin sekarang itu gejala sosialnya adalah banyak orang-orang yang pack ya, yang mendekati seseorang yang single, terus dia merasa happy gitu, lalu kayak gitu. Mungkin misalnya ada yang lebih dari kalian, itu pasti berpaling seperti gini. Ada cinta yang bangetan gitu, cintanya bisa hilang dengan 1 detik. Yang bucin pun bisa hilang gitu bucinnya ketika dia berdealing dengan orang di atas yang lebih dari kalian kayak gitu. Nah, itulah ya satu cinta yang perlu diketahui gitu. Jadi perjalanan cinta itu tidak ada yang mudah. Semua orang mengalami hal yang tidak mengenakan gitu. Ada yang masih menunggu gitu ya. Ada yang ya bisa hampir gila juga sih sebetulnya dengan sesuatu yang membuat tidak jadi nikah gitu. Banyak cerita-cerita gitu, karena saya pun pernah observasi ya waktu
studi banding dulu tuh tentang kasus psikologis gitu, tentang punya gangguan sakit jiwa itu kebanyakan bukan karena utang piutang yang banyak, tetapi ternyata karena masalah percintaan gitu ya. Ini the bottom of the deck-nya ini nih. Dia masih apa ya, ingin datang, mungkin ada kegagalan dalam rumah tangga dia ataupun yang sudah pacaran dengan orang lain yang dia kejar-kejar gitu materinya ternyata tidak membahagiakan buat dia gitu. Yang pura-pura bahagia padahal di dalam hatinya menderita gitu pun. Ataupun ada orang yang apa ya, demi kesenangan, demi kebahagiaan yang mencari kebahagiaan lain karena mungkin kebahagiaannya dia itu terputus gitu oleh keinginan-keinginan keluarganya ataupun begitu. Di satu sisi ya seperti inilah keadaannya gitu. Dia masih berpikir bagaimana caranya untuk bisa kembali lagi, bagaimana berpikir caranya untuk bisa bersilaturahmi lagi, ingin memenangkan hati kalian gitu ya. Mungkin diantaranya ini ada yang sudah berpisah, ada yang ingin kembali lagi, ada juga yang belum kembali tapi masih, saya lihat dia masih cinta banget sama kamu gitu. Masih berharap ingin ada komunikasi ataupun masih bisa apa ya, dekat gitu. Nah, gitu aja mungkin ya untuk pembacaan energi tentang menghapus jejakmu dengan perjodohan. Semoga ada di antaranya yang bisa kalian ambil maknanya gitu ya, hikmah dari segala ini. Oke, makasih udah nonton videonya.